Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Tepat di hari ini, Selasa tanggal 18 April tahun 2023, saya berkesempatan hadir di Selawi, tepatnya berlokasi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Bagi sahabat yang belum tahu adanya mall khusus pelayanan publik di Kabupaten Tegal, ayo ikuti vlog saya di pagi hari ini. Let's go! Baik sahabat, untuk memperjelas mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tegal ini, kita akan tanyakan kepada pihak terkait mengenai apa saja pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat di mall ini. Kita langsung naik ke lantai 2 menemui Ibu Tin Mei Antias Jasmianti SHMM selaku Sekdin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar sahabat bisa lebih jelas lagi mengenai mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tegal ini. Ibu, bisa dijelaskan untuk mall pelayanan di Kabupaten Tegal, apa saja sih Bu pelayanannya? Enggak, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teriring salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahwa mulai tahun 2023, alhamdulillah, di Kabupaten Tegal telah hadir mall pelayanan publik yang dikoordinir oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal, di mana di MPP ini ada 22 bot layanan yang terdiri ada instansi lembaga vertikal, ada 7 layanan, kemudian ada layanan dari badan publik BUMN, BUMD dan swasta ada 6, dan dari tingkat OPD kabupaten ada 9 OPD. Adapun secara kalkulasi semua layanan berjumlah 169. Jadi perlu diketahui masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal, semua layanan ada di MPP, mulai layanan pembuatan paspor, pelayanan KTP, pembayaran pajak, kemudian konsultasi haji umroh ada di MPP. Jadi apabila masyarakat membutuhkan pelayanan yang dalam waktu singkat tersinergi, datang saja di MPP yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 51 Selawi, Kabupaten Tegal. Dan MPP ini sudah di soft launching oleh Bupati Tegal pada tanggal 3 Februari tahun 2023. Demikian, dan kami tunggu kehadiran seluruh masyarakat Kabupaten Tegal pada khususnya dan masyarakat seantero pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, sekilas penjelasan dari Ibu Tin selaku Sekdin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tegal. Dan untuk lebih dekat lagi, kita akan berkeliling di mall ini bersama Ibu Tin yang saat ini menemani saya untuk menjelaskan apa saja yang ada di mall pelayanan publik di pagi hari ini. Terima kasih Mas. Di MPP ini nama adalah Satya Dahayu, yang mengandung makna bahwa Satya adalah jujur. Kalau Dahayu itu mengandung sebuah makna cantik dan molek. Jadi diharapkan di MPP ini semua layanan adalah layanan yang paling cantik-cantik. Molek dalam hal ini adalah dalam artian semua jenis layanan bisa diberikan dalam waktu yang singkat, efektif dan efisien.
Baik, tadi saya sudah menyebutkan di MPP ini ada 22 bot, di mana ini ada bot dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini memberikan layanan tentang PIRT, izin-izin yang berkait tentang produk-produk makanan. Kemudian selanjutnya ini ada bot dari DPUPR. Ini ada petugasnya juga yang setiap hari ready, di mana di bot ini memberikan layanan tentang PBG, SLF, dan ITF. Selanjutnya di bot Badan Pertanahan ini memang tidak setiap hari petugasnya siap memberikan layanan, tapi dalam 1 minggu ini dia 2 kali jadwal layanan. Ini memberikan informasi-informasi layanan yang berupa elektronik. Kemudian di bot yang ada di sini ini adalah botnya kita, DPMPTSP Kabupaten Tegal. Ada 2 bot di mana petugas dari customer itu ready setiap hari dengan 69 jenis layanan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada bot dari Disdukcapil. Disdukcapil ini memberikan layanan-layanan setiap hari, petugasnya siap ready memberikan layanan yang berupa pembuatan KK, KTP, dan sebagainya. Selanjutnya ada bot dari Kementerian Agama, Kemenak. Kemenak ini setiap hari petugasnya selalu siap memberikan layanan, dan ini bisa dilihat customer-customer yang siap untuk diberi pelayanan dari Kemenak berupa informasi-informasi pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh, kemudian pendidikan. Pendidikan yang diberikan informasi ini adalah pendidikan formal yang menjadi kewenangan dari Kemenak. Selanjutnya bisa kami sampaikan, ini ada bot dari KTP Pratama. KTP Pratama ini memberikan layanan-layanan yang berupa untuk pembuatan NPWP dan sebagainya. Ini ada di loket KPP Pratama. Kemudian selanjutnya ini dari jenis layanan dari BUMN, BUMD. Ini ada PDAM. PDAM ini setiap hari petugas juga ready memberikan layanan, barangkali ada pengaduan, kemudian mungkin ada pemasangan baru, kemudian mungkin pembayaran. Kalau pembayaran ini sekarang bisa diperoleh, dipermudah, mendekat masyarakat, bisa diberi layanan di Indomaret, Alfamaret, dan sebagainya. Jadi yang inti daripada PDAM ini memberikan layanan untuk menerima aduan-aduan dari masyarakat dan mungkin ajuan untuk pemasangan baru. PDAM. Selanjutnya dari lembaga perbankan kita, yaitu dari BPD. BPD setiap hari petugas juga ready memberikan layanan berupa funding dan lending. Funding dan lending walaupun hanya ada 2 kata, tapi jenis layanannya dari lending dan funding ternyata sangat banyak sekali, dan masyarakat itu banyak yang datang di loket BPD setiap harinya. Kita langsung sini Pak Dedi, ini ada koordinator kita. Ayo Pak Dedi, ini bergabung. Pak Dedi mau melanjut informasi ini. Ayo sini Pak Dedi. Ini banyak sekali ya Bu ya. Dia sehari-harinya sebagai pejabat jabatan fungsional ahli media, koordinator pelayanan dan pengaduan, sekaligus dia sebagai koordinator yang bertanggung jawab terhadap layanan yang ada di MPP.
Kita melanjut, ini Samsat. Samsat ini memang tidak setiap hari untuk petugasnya standby, hanya memberikan layanan-layanan yang berupa pajak tahunan, tidak memberikan pajak yang 5 tahun. Kalau 5 tahun karena harus ada uji bukti fisik. Betul. Arena parkir jelas tidak memadai, maka ini jenis layanannya adalah pajak tahunan. Di sini ada Polres. Polres juga tidak setiap hari memberikan layanan yang ada di sini. Polres ini adalah memberikan layanan tentunya perpanjangan SIM, kemudian SKCK, kemudian pembuatan SIM baru, nanti dibantu dengan mobile. Karena apa? Peralatan yang ada di sini belum tersedia untuk pelayanan kayak pembuatan KTP, pembuatan SIM, kemudian perpanjangan SIM dan sebagainya, maka dibantu dengan pelayanan menggunakan mobil. Kemudian di Kejaksaan, ini yang luar biasa. Kejaksaan Negeri Slawi ini sangat mensupport terhadap layanan yang ada di MPP, yaitu layanan berupa tilang. Ini sudah dialihkan di MPP. Namun dengan jadwal kami setiap 2 minggu sekali ini dia memberikan layanan di sini. Pada saat layanan kejaksaan luar biasa, 1 hari bisa memberikan layanan sebanyak 400 sampai 500 masyarakat. Jenis layanan yang ada di sini adalah untuk pembayaran denda, kemudian pengambilan bukti-bukti kecil. Bisa dilakukan di sini pada Kamis setiap 2 minggu sekali. Kemudian yang luar biasa sekali, ini ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini jelas memberikan informasi-informasi daripada masyarakat yang membutuhkan klaim-klaim untuk BPJS kesehatan yang di sini. Kemudian ada keterkaitan dengan BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah memberikan informasi-informasi bagaimana untuk cara masuk dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian untuk preminya bagaimana, kemudian penarikan klaimnya bagaimana, ini diberikan di bot yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ada lembaga perbankan kita, ini bagaimanapun Bank Tegal Gotong Royong, ini adalah merupakan kemitraan perbankan dengan Kabupaten Tegal. Jadi semua permodalan yang sumbernya ini bantuan dari APBD 2 bisa diakses layanan di botnya Bank Tegal Gotong Royong. Setiap hari ini petugasnya selalu ready dan siap memberikan layanan. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya ini ada di bot Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Di bot ini adalah dia akan mengakses semua para UMKM yang melakukan usahanya di Kabupaten Tegal. Ini barangkali ada bantuan-bantuan yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM, ini bisa diberikan informasi di bot ini. Terima kasih Mbak. Selanjutnya ini dari Dinas Sosial. Dinas Sosial ini memberikan layanan-layanan pendampingan terhadap masyarakat-masyarakat yang mendapatkan bantuan. Ini apabila mau mengklaim bantuan dan sebagainya, dia ada kesulitan, dari dinas inilah yang memberikan informasi. Barangkali data nanti terkonek dengan BPJS Ketenagakerjaan, juga terkonek dengan BPJS Kesehatan. Kemudian yang luar biasa sekali, ini ada bot dari Perinaker.
Prenaker ini utamanya sementara ini adalah memberikan layanan masyarakat yang membutuhkan kartu prakerja atau kartu kuning. Setiap hari dari buat ini masyarakat yang datang itu tidak kurang dari 75 sampai 100 sudah bisa diberikan di layanan buat yang ada di MPPI. Dan biasanya rutinitas akan maksimal itu pada saat ujian sekolah atau masa ajaran baru mulai. Nanti biasanya ini masyarakat yang membutuhkan ini lebih banyak lagi, tapi sudah kita koordinasikan bagaimana untuk mengantisipasi barangkali layanan akan masyarakat banyak yang hadir di MPP ini. Selanjutnya di PT Taspen. PT Taspen ini adalah tidak setiap hari, karena dalam 1 minggu dia hanya memberikan layanan dalam 1 minggu. Dia memberikan layanan masyarakat yang membutuhkan misalnya yang purna, bagaimana mengurus taspennya, biometrik dan sebagainya. Dia akan memandu ini di buat ini. Selanjutnya ada dari Dinas Lingkungan Hidup, DLH. DLH ini termasuk tergolong OPD tingkat Kabupaten Tegal yang tergabung layanannya di MPP. Dia memberikan layanan yang bersifat surat-surat kayak AMDAL dan sebagainya, legalisasi tanah yang ada di Kabupaten Tegal diberikan layanan oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap hari. Dia memberikan layanan. Dan layanan terakhir kita ini juga termasuk OPD tingkat Kabupaten Tegal dari Bapenda. Bapenda ini sementara memberikan layanan masyarakat yang membutuhkan pembayaran pajak. Kemudian mungkin akan menanyakan NJOP-nya, kemudian bagaimana besaran pajaknya yang harus terbayar pada tahun yang bersangkutan. Ini diberi layanan di botnya Bapenda setiap hari. Diberi layanan di Bapenda. Lengkap sudah, saya kira saya berikan informasi dari 22 bot yang ada. Kita tambah Pak Dedi. Pak Dedi, ayo menambah Pak. Ini dari koordinator tambah Mas. Begini, kita sebenarnya ada salah satu bot yang kita bekerjasama dengan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kita mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa pojok baca digital. Ini masyarakat Kabupaten Tegal ataupun para pemohon bisa dapat fasilitas untuk pinjam buku secara manual ataupun bisa mengakses perpustakaan secara digital. Pojok bacanya sambil menunggu pelayanan gitu ya Pak? Iya, saya menunggu pelayanan. Kalau yang sukanya baca bisa langsung di pojok baca. Kalau yang anaknya rewel bisa di pojok pojok lain. Berarti semua itu yang dari 22 semuanya sudah ke depan yang lebih mengembirakan lagi akan kami persiapkan ada balai nikah. Balai nikah ini ternyata regulasi secara pusat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Menpan RB itu sudah ber-MOU, di mana salah satu MOU menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di MPP itu sama dianggap sebagai kantor, sehingga dengan demikian maka resiko konsekuensi kalau kantor berarti nikahnya tidak berbayar. Ini sedang kami persiapkan untuk kelengkapan privasi agar nikah yang dilakukan di MPP ini sesuai dengan paling tidak ada dekorasi, kemudian privasi dan sebagainya akan kami persiapkan layanan ke depan MPP agar di MPP ini pelayanannya betul-betul yang didambakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal, karena sejatinya MPP merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati kita. Demikian. Terima kasih Ibu, sukses ya. Tenun.
Baik sahabat, demikian info terkini yang dapat kami sajikan, yakni mengenai Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Tegal. Bagi sahabat yang ingin mengurus semua berkas-berkas kependudukan dan sebagainya, silakan datang langsung ke MPP yang ada di Selawi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.